Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Secara umum biasanya para praktisi supranatural masyarakat sering menyebutnya dengan sebutan dukun, tabib, kiai, paranormal, praktisi ataupun sekarang banyak orang yang menguasai kemampuan tersebut. Namun tidak pernah menyebut dirinya dengan sebutan ahli supranatural. Kemampuan supranatural dapat dipelajari oleh siapapun ataupun karena bawaan lahir atau indigo. Kemampuan supranatural adalah potensi yang telah melekat pada manusia. Kemampuan ini dapat dimunculkan baik oleh diri sendiri ataupun orang lain. Banyak metode yang dapat digunakan untuk memunculkan kemampuan supranatural, diantaranya olah tubuh, nafas, pikiran, hati dengan wirid, meditasi ritual ataupun dibuka kemampuannya oleh orang lain dan sebagainya. Sementara spiritual mengandung kata spirit bisa bermakna ruh batin sukma. Spiritual dapat bermakna mengolah ruh batin sukma. Namun makna yang lebih sesuai adalah sebuah usaha untuk lebih mengenal diri sendiri, dengan melalui ruh batin sukmanya diri sendiri untuk kembali kepada pencipta. Karena ini adalah usaha untuk kembali kepada sang pemilik hidup atau sumber dari segala sumber, maka sering disebut sebuah perjalanan atau suluk. Disebut para pejalan spiritual atau ada yang mengenalnya para sufi, ahli tasawuf, pendeta biksu dan sebagainya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Ini adalah ungkapan umum, bahkan sebelum Nabi, bahkan pada kebudayaan atau agama lain ada ungkapan tersebut. Inilah makna bahwa spiritual itu dimulai dengan kembali kepada diri sendiri. Setelah berhasil membedah semua tabir atau halangan diri sendiri, maka para pejalan spiritual akan sampai pada titik memahami dirinya sendiri atau kemampuan untuk terhubung dengan ruh dan sukmanya sendiri. Dari sinilah maka takdir kehidupan akan mulai terbuka bagi dirinya. Pertanyaannya, kenapa harus dimulai dari sendiri? Kita ingat sebuah dalil yang menjelaskan bahwa setelah manusia diciptakan maka ditiupkan ruh oleh Tuhannya. Karena ruh tersebut asal-usulnya ditiupkan, maka sebenarnya manusia ini adalah mengandung sepercik tiupan zat Tuhan. Inilah makna dari titik zat Tuhan. Itulah kita berangkat menuju Tuhan, dari yang kecil menuju yang besar, akbar dari yang wahid menuju akhad, dari diri sendiri menuju sumber. Perjalanan spiritual selalu diawali dari dalam, tidak dari luar. Ada sebutan jagat alif dan jagat gede. Maka tolak ukur ilmu sebenarnya bukan kecerdasan, bukan karena didikan, bukan pula karena tingginya sekolah, bukan cepat lambatnya menghafal, bukan banyak sedikitnya hafalan, bukan itu tolak ukur ilmu. Tapi ilmu diukur dari keindahan hati, kebersihan hati, serta kesucian hatinya. Sudahkah hatinya terhiasi oleh cinta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa?
Satrio Piningit menjunjung tinggi orang-orang yang sedikit ilmu tapi diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari, daripada bergunung-gunung ilmu dan pengetahuan. Akan tetapi berdiam diri saja seperti patung padahal banyak orang di sekitarnya merengek-rengek meminta pertolongan. Bagiku orang seperti itu tidak bermanfaat di dalam kehidupan bermasyarakat. Satrio Piningit sangat mencintai orang miskin. Tetapi kemiskinannya tidak mempengaruhi rasa kepeduliannya terhadap lingkungannya. Kita tahu akan pahala dan dosa, tapi kenapa banyak perbuatan kita yang semakin menumpuk dosa? Itu tandanya ilmu kita baru sampai di telinga, belum masuk ke dalam hati. Bersihkan wadah ilmu, yaitu hati. Karena sesuai kadar bersihnya hati, sucinya jiwa, sebesar itu pula penerimaan kadar ilmu yang akan masuk kepada hati sanubarinya. Jika semakin bertambah bersihnya hati, maka akan semakin bertambah penerimaan terhadap ilmu-ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya, baik yang johir maupun yang batin. Segala kerahasiaannya akan terbuka untuknya. Siapa yang ingin meraih ilmu, maka perindahlah batinnya, bersihkan hatinya, sucikan jiwanya dari segala najis dan kotoran yang dapat menutupi cahaya kalbunya. Menuju ke zaman kemasan, kembalinya ketatanan dunia baru berarti kembalinya ke zaman baru. Lambat laun zaman semakin tua, tak terasa kehendak zaman menuju kemakmuran atau kejayaan. Ibarat roda, maka perjalanan sampai pada stasiun berikutnya. Kehendak zaman tak bisa dilawan, hanya orang yang bisa mengerti bagaikan sang raja kehidupan. Tugas para kesatria pilihan membawakan peradaban manusia sebagai pembuka peradaban zaman di saat zaman hiruk pikuk atau goro-goro, maka itulah yang terjadi perubahan alam dan zaman. Anda, semua manusia berhak menjadi para kesatria pilihan zaman seperti Rama mengembalikan Sinta pada pangkuannya. Kehendak alam mewujudkan kemakmuran buminya Ibu Pertiwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.